Selamat datang di sesi ketiga. Dalam sesi kali ini ada 2 tujuan pembelajaran. Setelah sesi ini berakhir, rekan-rekan diharapkan dapat memahami bagaimana sistem politik antara negara berbeda, dan yang kedua, memahami bagaimana sistem ekonomi antara negara berbeda. Bisnis internasional jauh lebih rumit daripada bisnis yang dijalankan secara domestik, karena setiap negara berbeda dalam banyak hal. Setiap negara mempunyai sistem politik, ekonomi, dan hukum yang berbeda. Tingkat perkembangan ekonomi dan arah pertumbuhan ekonomi di masa depan sangat bervariasi di setiap negara. Praktik budaya juga sangat bervariasi, begitu pula tingkat pendidikan dan keterampilan penduduknya. Semua perbedaan ini dapat dan tentunya mempunyai implikasi besar terhadap praktek bisnis internasional. Hal ini juga mempunyai dampak besar terhadap manfaat, biaya, dan resiko yang terkait dengan menjalankan bisnis di berbagai negara, cara pengelolaan operasi di berbagai negara, dan strategi yang harus diterapkan oleh perusahaan internasional di berbagai negara. Pada sesi kali ini dan beberapa sesi ke depan, kita akan berdiskusi untuk membantu mengembangkan kesadaran dan apresiasi kita terhadap pentingnya perbedaan negara dalam sistem politik, sistem ekonomi, sistem hukum, pembangunan ekonomi, dan budaya masyarakat. Sistem politik suatu negara membentuk sistem ekonomi dan sistem hukum negara tersebut. Seperti contohnya Indonesia. Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik konstitusional. Sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial. Bentuk pemerintahan republik merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat melalui mekanisme pemilihan umum dan biasanya dipimpin oleh seorang presiden. Sangat penting bagi pebisnis internasional untuk dapat memahami sifat atau jenis pemerintahan di negara yang menjadi negara tuan rumah, di mana suatu perusahaan multinasional berinvestasi dan mulai menjalankan bisnisnya. Setelah kita dapat memahami sistem politik negara yang dituju, baru kita dapat mendiskusikan sistem ekonomi dan hukum negara tersebut. Di dunia ini ada banyak sistem politik yang diadopsi, namun secara umum ada 2 dimensi di mana kita bisa menilai sistem politik negara tersebut. Sistem politik suatu negara. Yang pertama kita bisa melihat sejauh mana mereka menekankan kolektivisme, dan yang kedua adalah melihat seberapa jauh mereka menekankan totaliter. Kolektivisme mengacu pada sistem politik yang menekankan keunggulan tujuan kolektif dibandingkan tujuan individu. Saat ini, kolektivisme menjadi dasar dari partai sosialis. Sosialisme adalah mereka yang percaya pada kepemilikan publik terhadap alat-alat produksi demi kebaikan semua masyarakat. Ketika kolektivisme ditekankan, kebutuhan masyarakat serta keseluruhan umumnya dipandang lebih penting daripada kebebasan individu. Dalam kasus yang ekstrim juga, hak individu untuk melakukan sesuatu mungkin dibatasi dengan alasan hal tersebut merugikan negara demi kebaikan masyarakat atau kebaikan umum. Di awal abad 20, ideologi sosialis terpecah menjadi 2, di mana komunis percaya bahwa sosialisme hanya dapat dicapai melalui resolusi kekerasan dan kediktatoran totaliter, sedangkan kaum sosial demokrat berkomitmen untuk mencapai sosialisme melalui cara-cara demokratis dan mengabaikan revolusi dan kediktatoran yang kejam. Kedua versi sosialisme tersebut naik dan turun seiring dengan abad ke-20. Di akhir 1980-an, beberapa partai politik di dunia berkomitmen pada ekonomi pasar bebas dengan menjual badan usaha milik negara kepada investor swasta, di mana proses ini juga disebut sebagai privatization atau privatisasi. Contoh kasus privatisasi di Indonesia yang menyebabkan pemindahan atas kepemilikan saham kepada investor asing adalah PT Semen Indonesia. Dulu, perusahaan ini memiliki nama PT Semen Gresik Persero Tbk dan merupakan pabrik semen terbesar di Indonesia. Namun karena privatisasi pada tanggal 20 Desember 2012, perusahaan ini secara resmi mengganti namanya menjadi PT Semen Indonesia Persero Tbk dan saham terbesar dimiliki oleh perusahaan semen asal Meksiko, Cemex. Kebalikan dari kolektivisme adalah individualisme. Individualisme mengacu pada filosofi bahwa seseorang harus memiliki kebebasan dalam mengejar ketertarikan ekonomi dan politiknya. Termasuk kebebasan dalam ekspresi diri, menekankan bahwa kepentingan individu harus diutamakan di atas kepentingan negara.
Ini adalah prinsip pertama dari individualisme. Namun filosofi ini dapat menyebabkan properti umum ditelantarkan dan properti yang dimiliki oleh individu mendapatkan lebih banyak perhatian dan lebih produktif. Prinsip kedua dari individualisme menekankan kesejahteraan masyarakat paling baik dilayani dengan membiarkan orang mengejar kepentingan ekonomi mereka sendiri, bukannya kepada suatu badan kolektif seperti pemerintah yang mendiktekan apa yang menjadi kepentingan terbaik masyarakat. Dimensi kedua dari sistem politik adalah seberapa jauh sebuah negara menekankan totalitarisme. Totalitarisme mengacu pada bentuk pemerintahan di mana hanya satu orang atau satu partai politik yang menjalankan kendali mutlak atas seluruh bidang kehidupan manusia dan partai politik lawan dilarang. Totalitarisme memiliki 4 bentuk utama: totalitarisme komunis, totalitarisme teokratis, totalitarisme kesukuan, dan totalitarisme sayap kanan. Rekan-rekan diminta untuk membaca buku teks pada halaman 47 dan 48 untuk mengetahui lebih jauh tentang perbedaan keempat sistem totalitarisme ini dan menyampaikan Indonesia pernah berada di mana. Semakin rendah totalitarisme suatu negara, maka yang dilihat adalah demokrasinya. Demokrasi merupakan sistem politik di mana pemerintahan dilakukan oleh rakyat, dilaksanakan baik secara langsung atau melalui wakil-wakil terpilih. Di Indonesia kita memiliki MPR dan DPR, dan di Amerika ada anggota Kongres yang dipilih untuk mewakili masyarakat di distrik Kongres tertentu dengan masa jabatan 2 tahun. Banyak negara di dunia yang bukan murni demokrasi atau totaliter. Negara-negara tersebut biasanya berada di antara kedua ekstrim tersebut. Hal ini disebut sebagai demokrasi yang tidak sempurna atau demokrasi semu, di mana unsur-unsur otoriter telah menguasai sebagian besar mekanisme negara dan menggunakannya dalam upaya untuk menyangkal kebebasan politik dan sipil yang mendasar. Misalnya, di Rusia, pemilu masih diadakan dan masyarakat bersaing melalui kotak suara untuk mendapatkan jabatan politik, dan pers yang independen tidak selalu patuh. Namun, Putin telah menggunakan posisinya untuk secara sistematis membatasi kebebasan politik dan sipil kelompok oposisi. Melalui paparan barusan, saya harap rekan-rekan sudah memiliki setidaknya sedikit gambaran mengenai politik-politik yang ada di dunia. Sampai bertemu di video selanjutnya.